Derasnya aliran air yang sangat jernih ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di dunia. Selain air sebagai sumber kehidupan, bebatuan yang tersebar di sungai ini adalah material vulkanik dari Gunung Merapi yang ternyata menjadi sumber kehidupan bagi seorang warga di desa Tlogolele, Boyolali. Hilir mudik warga melewati jalan dan jembatan dengan membawa hasil bumi seperti material pasir, batu, dan hasil bumi lainnya seperti sayuran adalah tanda bahwa roda ekonomi warga desa mayoritas bersumber dari alam sekitar. Bagaimana cara warga desa mengolah hasil alam untuk mencukupi kehidupan? Simak selengkapnya bersama Cerita Desa Indonesia. Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk pekerjaan dan karirnya. Amin. Kali ini Cerita Desa Indonesia mencoba mencari tahu cara warga desa di lereng Gunung Merapi mengolah hasil alam untuk memenuhi kehidupan. Perjalanan kali ini masih ditemani bersama awan mendung dan kabut yang masih turun di kawasan Gunung Merapi dan Merbabu. Saat memasuki kawasan desa Tlogolele, kami melihat banyak warga desa sedang pulang dari ladang menggunakan sepeda motor. Hingga pada akhirnya, tim Cerita Desa Indonesia sampai di sebuah jembatan atau bendungan yang memisahkan desa Tlogolele dan desa Klakah, Boyolali. Sobat Desa, kali ini kita berada di sebuah sungai yang mempunyai bangunan sapu dam atau bendungan. Nah, di lereng ini itu banyak sekali pipa-pipa. Jadi ini pipa ya, Sobat Desa, bukan kabel. Jadi pipa-pipa ini itu berasal dari sumber mata air yang ada di hulu di atas gunung sana, sebagai sumber air utama yang digunakan oleh warga di desa di sekitar lereng Gunung Merapi ini. Nah, ini pipa-pipa ini itu mengalirkan air dari hulu menuju ke rumah-rumah warga yang berada di ujung dari pipa-pipa ini. Jadi bisa dibayangkan ya, Sobat Desa semuanya, dari atas sana, dari hulu ya, dari atas gunung, kemudian air mengalir melalui pipa ini menuju ke rumah-rumah warga. Dan tentu saja bisa kita pastikan air-air yang mengalir dari pipa-pipa ini itu sangat-sangat segar ya, karena belum tercemar oleh polutan seperti di kota-kota ya. Dan kita juga bisa melihat, Sobat Desa, di bawah sana itu airnya sangat-sangat jernih sekali. Tadi saya sudah sempat melihat secara langsung. Dan di bawah sini itu ada jalan utama ya, penghubung dua daerah. Nah, ini para warga masih beraktivitas menggunakan jalan ini sebagai akses utama. Nah, sekilas informasi saja ya, Sobat Desa. Jadi di sebelah sana itu adalah wilayah lereng Gunung Merapi ya. Nah, Gunung Merapinya di sebelah sana. Kemudian di sebelah lereng ini adalah nantinya di balik hutan-hutan ini adalah kompleks permukiman di lereng Gunung Merbabu. Jadi kalau teman-teman lihat itu di peta ya, antara Gunung Merapi dan Merbabu itu bersandingan, dan ini adalah daerah di antara keduanya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita hari ini. Semoga nanti siang cerah ya, biar kita bisa melihatkan kepada Sobat Desa betapa indahnya alam Gunung Merapi dan Merbabu. Tetap ikuti Cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, jembatan Apu menghubungkan dua daerah lereng Merapi dan Merbabu. Perlu diketahui bahwa di kawasan ini banyak sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi dan Merbabu. Sungai-sungai tersebut kemudian saling bertemu menjadi sungai yang lebih besar. Salah satunya adalah Sungai Pabelan.
Saat melewati sebuah jalan di Desa Wonolelo, kami harus melewati longsoran dari sebuah tebing. Maklum saja, intensitas hujan di kawasan ini belakangan memang sangat tinggi. Maka, kami berpesan kepada Sobat Cerita Desa Indonesia untuk lebih berhati-hati ketika berwisata di kawasan pegunungan saat musim hujan. Sobat Desa, berhubung awan kabut enggan meninggalkan Gunung Merapi dan Merbabu, kami memutuskan untuk berjalan menuju arah hulu Sungai Pabelan. Saat melewati jembatan Klampahan, tim Cerita Desa Indonesia terhipnotis oleh jernihnya air yang mengalir di sungai ini. Kemudian, kami memutuskan untuk mencoba mengabadikan kejernihan air sungai ini menggunakan kamera yang kami bawa. Dan benar saja, air sangat jernih hingga bebatuan di dasar bisa terlihat oleh mata telanjang. Suara gemercik air dan lambian dedaunan membuat sekujur tubuh serasa nyaman, tenang, dan tentram. Ya Mbak Mas. Oke, monggo. Ya monggo Mas. Udah. Tak berselang lama, Zahwa berjumpa dengan seorang bapak yang akan kembali bekerja setelah istirahat di tepian sungai. Jadi anak Bang nih, Pak. Mendeti batu. Oh. Pemandangannya saya nih, Pak. Dan ternyata, bapak ini adalah warga desa Tlogolele, Kabupaten Boyolali, yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari bebatuan yang ada di sungai ini. Bermodalkan peralatan sederhana, beliau nampak cekatan dalam menempa bebatuan menjadi ukuran yang sesuai dengan kebutuhannya. Nek mriki sih mlebet desa ngono apa, Pak? Wonolelo. Niki men Tlogolele. Oh, Boyolali berarti nggih. Oh. Nek mriki pun derek Tlogolele. Dugi ngadap mriko, Pak. Nek masjid niku? Ya, niku Tlogolele. Oh, alah. Kula kinten niku sing derek mriki. Oh. Berarti dempet-dempetan nggih Pak nggih? Nggih. Kula wau saking pundi stabelan.
Sabdan. Nggih. Ning kabute medun. Terus kula Boyolali. oh, dia nggih Boyolali. Niku mungale paling dhuwur, Pak. Pak Tukino menceritakan bahwa beliau sudah puluhan tahun mengambil bebatuan di sungai ini. Bukan sembarang batu yang diambilnya, melainkan bebatuan dengan ukuran tertentu agar lebih mudah dibahat menjadi berbagai kerajinan seperti batu nisan, dudukan tiang untuk joglo, hiasan batu alam, dan berbagai kerajinan lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Sobat Desa, apakah kalian penasaran dengan rumah dan tempat produksi yang dimiliki oleh Pak Tukino untuk memproses bebatuan menjadi sumber penghidupan bagi keluarga dan beliau? Tulis di kolom komentar ya. Sobat Desa, dari Pak Tukino kita belajar bahwa alam sudah memberikan banyak kekayaan dan sumber kehidupan bagi manusia. Alam tidak menuntut kembalian atas hasil bumi yang telah diberikan. Pak Tukino mengambil bebatuan secukupnya dan tidak berlebihan, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Maka, marilah kita berbuat baik kepada alam agar alam tidak marah dengan manusia melalui berbagai bencana alam. Buat ngapunten Pak, kula tak pamit rek ngapunten nek enten kalepatan nggih. Matur nuwun sanget, kapan-kapan tak tegas-tegas. Nek saking masjid kudune Pak. Saking masjid. Oh, masjid itu berapa niku? Lurus. Niku lagi jadi dua nih. Oh, komplek masjid niku. Nggih. Mulai masjid. Sebelah kidul niku. Oh, nggih Pak sinten niku. Mobil niku ki ngelek. Oh, nggih Pak sinten ngapunten. Pak Tukino ngoten nggih. Matur nuwun sanget Pak nggih. Pamitin Pak, monggo sehat-sehat Pak. Setelah cukup lama, tim Cerita Desa Indonesia berbincang dengan Pak Tukino, kami memutuskan untuk berpamitan dan melanjutkan perjalanan ke desa lainnya di kawasan ini. Sobat Desa, Cerita Desa Indonesia tidak akan berhenti di sini. Masih banyak sekali keindahan alam di desa di kawasan Gunung Merapi dan Merbabu yang belum kita abadikan dengan kamera. Tim Cerita Desa Indonesia akan terus menggali kekayaan alam yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Maka jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.